Indonesia Bapak Ismet Hasan Putro, dilanjutkan dengan tausiah dari Dewan Pembina, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Hamil MA. Dan acara akan kita akhiri dengan pembacaan doa yang kami mohonkan berkenan berdoa adalah Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Bapak Haji Ahmad Daroji. Hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur atas berlalunya Idul Fitri dan di bulan Syawal pada tanggal 11 Syawal ini, atas nama pribadi dan pengurus wilayah Ikatan Muslimin Haji Indonesia, kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan Baik, selanjutnya kita ikuti bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Haji Lutfi Samroni, Sekretaris Angkatan Muda Haji Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang kita hormati Bapak Haji Lutfi Samroni, dipersilakan. Halal bihalal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipanggil Ibu Mohon semua dimatikan mikrofonnya. Mohon maaf, Ustadz Samroni untuk bisa mengadmut. Ustadz Samroni, mic-nya masih mati, Pak. Baik, diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin dirang itu. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Halimin. الذين ينفقون في
Karena kita mesti menyorot diri. Bagus. Sama bagus. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم Nice. Halo. Ibi Kudus. مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ustadz Haji Lutfi Samroni yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar senantiasa mendapat berkah dari Al-Quran. Selanjutnya hadirin sekalian, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon untuk berdiri.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeri yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk selanjutnya ikuti bersama Mars Ikatan Persaudaraan Haji secara virtual. Dan himne. Terus orang melu dong. Tapi kok belum pindah ya? Dia nak diceritakan. Oh iya tahu. Jadi kayak gini. Malaysia. Enggak. Enggak dengar. Bangsaku hiduplah negeriku. Lalalala. Di negara tercinta Indonesia Raya. Karena mikir mata ini mah ya.
Berserah diri, jiwa dan raga kami. Mati ditimbun di bumi, berkalang-kalang di bumi negeri. Ampuni dosa kami. Ya Tuhan kami, ya Nabi kami, Indonesia kami. Kami berserah diri, jiwa dan raga kami. Selesai. Selesai. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi karena mungkin sinyal yang kurang bagus. Baru saja kita ikuti lagu Indonesia Raya yang dirangkai dengan Mars, Ikatan Persaudaraan Haji serta himne IPHI yang dinyanyikan secara virtual. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kita akan ikuti acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Provinsi Jawa Tengah. Siapa suka menantu ganteng seperti rupa Pangeran Trenggono. Siapa ketuanya IPHI Jateng, itulah beliau, Haji Harsono. Pada Bapak Haji Harsono. Bang. Mohon dengan hormat kepada semua peserta untuk mematikan mikrofon. Kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Pengurus Wilayah IPHI Provinsi Jawa Tengah yang kita hormati Bapak Dr. Haji Harsono MPA. Selanjutnya kami persilakan Bapak Haji Harsono untuk menyampaikan sambutan atas nama Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Pranowo, sebagai pembina PWIPHI Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Haji Ismet Hasan Putro, Ketua Dewan Pimpinan Pusat IPHI Jakarta. Yang kami hormati Profesor Haji Abdul Jamil, Penasehat IPHI Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Daruji, Ketua Umum MUI Jawa Tengah. Yang kami hormati Penasehat dan Pembina PWIPHI Jawa Tengah. Yang kami hormati seluruh badan pelaksana atau balak, ada MTP, AMHI, sedikit. Yang kami Ibu Bapak dari pengurus daerah IPHI se-Jawa Tengah.
Pertama-tama marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, keselamatan dapat bergabung di dalam halal bihalal virtual yang diadakan oleh PWI Jawa Tengah. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kami nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, saya selaku Ketua PWI Jawa Tengah mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Halal bihalal secara virtual ini diadakan pertama kali. Mohon maaf kalau pelaksanaannya kurang suara-suara yang masuk. Namun demikian, ini merupakan obat rindu akan silaturahmi yang biasanya kita adakan setiap hari raya Idul Fitri. Kita mengadakan halal bihalal, namun sekarang ini diadakan dengan secara online. Hal ini kita laksanakan untuk mengurangi risiko tertularnya COVID-19. Ibu Bapak sekalian, kami berharap wabah COVID-19 ini dapat segera cepat berlalu sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan untuk new normal, kita perlu ekstra hati-hati, terutama di daerah-daerah yang penyebarannya virus corona masih tinggi. Tetap menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, istirahat yang cukup, jaga kesehatan, minum banyak vitamin. Bapak sekalian, kami tahun ini prihatin karena tidak bisa mengirim jamaah haji ke Mekah, Madinah, dan saya berharap tahun 2021 nanti bisa mengirimkan secara normal kembali. Ibu Bapak sekalian, kami juga mengucapkan selamat hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Dan kami berharap bahwa semua yang kita laksanakan ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belanja ke pasar, beli ikan patin. Jangan lupa juga beli ikan peda. Mohon maaf, lahir dan batin, buat seluruh sahabat yang jauh di sana. Lebaran enaknya makan ketupat, dicampur bumbu rasanya sedap. Walaupun bertemu muka sudah tak sempat, lewat Zoom silaturahmi pun mantap. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Dewan Pembina Pengurus Wilayah Ikatan Perusahaan Haji Provinsi Jawa Tengah yang kita hormati bersama, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Saya bacakan pantunnya sebentar. Sopo seneng gawe ati bunga, mesti ganjaran bakal digowo. Sopo to Gubernur Jawa Tengah, asmane yaiku Haji Ganjar Pranowo. Pada Bapak Haji Ganjar Pranowo, kami persilakan. Matur nuwun Pak Nur Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan hari ini kita bisa bertemu yang sangat saya hormati Pak senior-senior kita, saya mulai dari pimpinan pusat IPHI, teman saya Pak Ismet Hasan Putro, Pak Harsono, terima kasih sudah memberikan sambutan, dan nanti tentu kita semua panjenengan akan mendengarkan
ceramah dari Profesor Abdul Jamil, hadir juga di sini Pak Yai Daroji, Bapak Ibu semuanya, saya berdoa kepada panjenengan semoga sehat walafiat. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini dengan berbagai cara Allah berikan kepada kita semuanya. Saya tidak pernah tahu sampai hari ini dan saya belum bertanya siapa gerangan orang yang menciptakan Zoom sehingga Zoom ini bisa menjadi cara ikhtiar manusia untuk selalu bisa silaturahmi. Meskipun suaranya tadi masih keluar dari sana, bocor dari sini, maklum Pak Arsono bilang tadi baru pertama. Namun ini juga membuktikan bahwa manusia ternyata tidak hanya kaum milenial, tidak hanya kaum sentenial. Siapa bilang yang memang tampangnya kayak saya ini, rambutnya sudah ubanan, wajah-wajah kolonial begitu, tidak milenial begitu, tapi semua ternyata bisa menggunakan ini. Ini alhamdulillah sebagai satu ikhtiar. Dan saya atas nama pribadi, keluarga, dan gubernur menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan tentu saja sekaligus kita mensyukuri nikmat Allah bahwa hari ini yang semua bisa silaturahmi halal bihalal melalui Zoom, alhamdulillah sudah tindak haji. Tadi sore saya mendengarkan seperti Pak Arsono bilang, manusia, umat muslim semua dalam ujian. Ujiannya apa? Ternyata si COVID ini mencubit kita semuanya, mengingatkan kita semuanya. Ternyata saudara-saudara kita yang sudah siap, sudah terdaftar, sudah menyiapkan diri lahir dan batin untuk tindak ke tanah suci, akhirnya harus ditunda. Tentu Allah punya skenario dan kita umatnya insya Allah ikut saja. Kita mengikuti saja, pasti ada yang lebih baik. Jangan sampai kemudian kita ngeyel, malah kemudian senario itu ternyata akan merugikan kita semuanya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentu ikatan persaudaraan haji ini menurut saya ikatan yang sangat luar biasa. Saling mengingatkan, rasa persaudaraannya tinggi, dan dengan segala daya, upaya dilakukan untuk bisa bertemu dan mengobati rasa kangen. Biasanya kalau bulan Ramadan di rumah saya, di rumah dinas selalu bergiliran. Kita sholat tarawih bersama, bisa buka bersama, dan IDHI salah satu yang biasanya juga menjadi hostnya di rumah saya. Rasanya rindu juga, rasanya ingin juga kita bertemu, kita berkumpul semuanya dalam kesukacitaan kita di dalam bulan Ramadan. Tapi itu hari ini harus ditahan. Dan kemudian wajah-wajah ceria, wajah-wajah sehat, alhamdulillah malam ini bisa kita lihat semuanya. Bapak Ibu, beberapa pesan saja yang saya sampaikan. Tentu salam saya untuk seluruh keluarga, yang sekali lagi saya berdoa semuanya sehat dan kuat terus. Cobaan ini insya Allah akan kita lakukan, kita jalani, kita mohon kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kekuatan, agar corona cepat pergi. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita semua berkontribusi. Kontribusinya sudah bagus. Apakah kita mau masuk susu? Tapi bagaimana? Mari kita tata satu IDHI punya peran kontribusi. Saya sering berbincang dengan Yai Daroji sebagai Ketua Basnas dari Jawa Tengah. Kita bersama-sama membantu masyarakat. Beliau sampaikan kepada saya, Pak Gub, bagaimana kalau dimulai dari pegawai Pemprov Ramadan? Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita berikan itu di awal Ramadan. Apa yang terjadi? Saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, alhamdulillah, APBN, APBD semua belum turun, Basnasnya bisa maju lebih dulu. Mereka yang kesulitan, alhamdulillah bisa ditolong lebih dulu. Apakah hanya konsumtif saja? Tidak. Bahkan ada yang produktif, sampai pelatihan, sampai pemberian modal usaha. Maka insya Allah
ini bagian dari kekuatan kita, dari kekuatan umat muslim untuk bisa berkontribusi pada bangsa dan negara. Bahkan kemarin ada video yang dibuatnya di Amerika, terus kemudian ceritanya menceritakan apa yang terjadi di Eropa juga, bahwa orang-orang kaya dunia mendonasikan duitnya sekian triliun untuk COVID, sekian ratus miliar untuk COVID. Wah, untuk mendonasikan itu melalui zakatnya, melalui infaknya, melalui sedekahnya, dan itu tidak pernah diumumkan, biasa-biasa saja, dan sudah berjalan ribuan tahun. Apa yang terjadi dari itu? Artinya sebenarnya kita semua punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita punya nilai-nilai persatuan untuk bareng-bareng nyengkuyung. Dari situlah kemudian alhamdulillah per hari ini saya mendapatkan kabar dari Bappenas sudah ada 4 provinsi yang angka penularannya itu sudah makin kecil. Kalau dulu 1 orang bisa sampai 11 orang, sekarang bisa sampai 1 orang saja. Maka itu sudah di bawah ketentuan yang kalau diangkakan itu 1% ke atas berarti belum baik. Di bawah 1% berarti sudah baik. Dan ada 4 provinsi yang sudah baik. Yang salah satunya adalah Jawa Tengah. Dan itu banyak. Nah, saya sudah berkeliling esok hari dengan Majelis Ulama juga akan bicara. Yuk mulai kita tata, kita siapkan yuk. Kita siap-siap untuk beribadah kembali bersama, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Yuk kita tata musola kita, yuk kita tata masjid kita, yuk kita tata pesantren. Yang akhir ini masih sulit. Maka saya dengan Pak Wagub, dengan mencoba insya Allah besok pagi dengan gugus tugas menyiapkan semuanya. Bagaimana agar santri-santri itu nanti bisa kembali ke pondok, tapi dengan tertib, tapi dengan kebersihan, protokol yang lebih ketat. Agar apa Bapak Ibu? Kalau kita nantinya memasuki kebiasaan baru, terus kemudian kita dengan disiplin yang tinggi, insya Allah kita bisa mencegah apa yang disebut sebagai gelombang kedua. Gelombang kedua itu seperti apa? Penularan yang besar kembali. Biasanya gelombang satunya tinggi, gelombang dua terjadi dalam waktu sesaat, tapi lebih kecil lagi. Mudah-mudahan tidak ada gelombang ketiga. Mudah-mudahan gelombang kedua juga tidak ada. Tapi berangkat dari Korea Selatan, yang kemarin dibuka sebentar saja, ternyata penularan terjadi lagi. Itulah kesiapan-kesiapan kita yang mesti dilakukan. Alhamdulillah kemarin saya nengok beberapa masjid di Jawa lebih baik. Terus kemudian tempat wudhunya dikasih sabun, jaraknya sekarang mulai diatur. Nah mudah-mudahan ini menjadi bagian spirit kita semuanya untuk kembali bisa bersilaturahmi nantinya. Dan tentu saja corona ini kalau saya bilang coro apa ya? Corona. Nah coronya ini sebenarnya ini memang jelek. Ini barangnya cilik tapi gemesi. Ora keton nemplo ya ora ngomong-ngomong. Tapi jangan khawatir sebenarnya. Kita manusia diberikan akal, kita diberikan hati. Si corona tidak. Maka kita tidak boleh kalah. Maka kita harus bisa menahan diri, bisa bekerja sama, tolong-menolong, disiplin agar kita bisa melaksanakan itu. Kalau gerakan ini seluruh umat muslim sedunia taat, maka sebenarnya ibadah-ibadah kita termasuk di tanah suci insya Allah akan lebih baik lagi. Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang lebar, tapi mari kita bersama-sama tetap berdoa memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala agar corona cepat selesai. Tapi tindakan lahiriah zahirnya kita juga harus mengikuti urut-urutan protokol kesehatan yang ada. Dan saya hakul yakin kawan-kawan dari IPI pasti sangat mampu untuk bisa menjadi juru bicara, menyampaikan kepada warga agar kita bisa punya pola hidup sehat seperti tadi. Selalu sedia masker. Masker adalah baju tambahan yang kita miliki, yang harus ada di tubuh kita. Hand sanitizer, mari kita taruh di saku kita.
boleh cuci tangan pakai sabun, sama itu. Lalu bagaimana? Kontrol diri. Begitu terlalu dekat, mari kita menjaga jarak. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Setidaknya kita ambil pahit saja. Kalau kita ambil pahit saja sampai akhir tahun ini kita bisa menahan diri, istirahat cukup, makan bergizi, hatinya senang, insya Allah imunnya kuat. Tapi nuwun sewu, karena anggota MI ini banyak yang senior, sudah sepuh. Nah ini orang tua kita, kakek nenek kita harus kita jaga. Sekali lagi harus kita jaga. Apalagi yang nuwun sewu sudah ada penyakit bawaan, tolong sekali, jangan banyak bersentuhan dulu dengan yang tidak kita ketahui. Mohon maaf, mungkin ada banyak tamu pengen sungkem, pengen salaman. Tolong orang tua kita ini kita amankan dulu. Karena dari grafik itu yang paling tinggi, yang rentan biasanya kalau ada darah tinggi, ada ginjal, mohon maaf, kanker, jantung, gula, sakitnya nanti dodroh kemana-mana. Maka saya nderek titip, tolong ini dijaga. Termasuk balita, ibu hamil, ibu menyusui, ini kelompok rentan yang mesti kita jaga semuanya. Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Sungkem saya kepada keluarga semuanya. Sehat terus, sekali lagi bikin edukasi masyarakat dengan kebaikan-kebaikan, dengan narasi-narasi yang positif. Matur nuwun, nuwun sewu menawi wonten kalepatan, izin kalau saya dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakan ini dengan lancar. Sekali lagi salam untuk keluarga, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, Pak Ganjar. Maturun, Bapak Gubernur, Bapak Ketua Dewan Pembina IPI Provinsi Jawa Tengah, kita diingatkan oleh beliau makan ikan di tepi sawah agar bisa menghemat dana. Marilah jamaah berdiam di rumah agar terhindar dari corona. Ayah kerja ke Semarang, tak lupa membeli lumpia basah. Kalau ingin corona hilang, mari kerja dan ibadah cukup di rumah. Begitu tadi. Yang terakhir beliau mengatakan, di tengah sebaran virus yang angker, ibadah Ramadan tak perlu keder. Keluar rumah, pakailah masker, kemana pergi, bawalah sanitizer. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan dari Ketua Umum Pengurus Pusat IPI yang akan disampaikan oleh Bapak Ismet Hasan Putro, dan sekalian hari ini kita juga sekaligus IPI. Saya akan bacakan, orang tua kerja berpeluh, anak ganteng suka bergaya, memasuki usia ke-30, IPI Jawa Tengah semakin jaya. Ya, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Umum IPP IPI, yaitu bila mau sehat makanlah sirsat, ditambah gula manis rasanya. Siapa Ketua IPI Pusat? Bapak Haji Ismet Hasan Putro, itulah orangnya. Kepada Bapak Haji Hasan Putro, Ismet Hasan Putro, kami persilakan. Monggo Bapak. Mohon maaf Bapak Haji. Bapak dan Ibu sekalian, saya menyambut baik prakarsa untuk menyelenggarakan halal bihalal dan ulang tahun ke-30 IPI Jawa Tengah. Saya kira ini merupakan satu upaya yang tentu akan mempererat silaturahmi dan kebersamaan di lingkungan pengurus wilayah IPI Jawa Tengah. Dalam kondisi yang tentu sama-sama telah kita ketahui bahwa wabah COVID-19 telah membuat banyak sekali dimensi kehidupan kita menjadi terminalisasi langkah dan juga gerak yang sejatinya bisa kita lakukan. Misalkan saja adalah hal yang sangat lazim dan sudah menjadi tradisi yang kuat sekali di lingkungan bangsa Indonesia bahwa pasca bulan Ramadan kita setelah Idul Fitri selalu ada tradisi untuk halal bihalal. Tetapi tahun ini semuanya terhenti
dan tidak ada lagi ruang bagi kita untuk menyelenggarakan halal sebagaimana secara tradisi telah kita lakukan bersama. Khususnya di lingkungan IPI juga demikian. Kita biasanya selalu di kantor pusat atau juga di kantor wilayah dan pengurus daerah itu menyelenggarakan halal di tingkat internal atau juga melibatkan berbagai pihak. Namun tahun ini itu semua tidak bisa dilakukan. Khusus kami pengurus pusat di Jakarta yang tingkat pembatasannya sangat ketat sehingga ruang gerak warga itu memang sangat terbatas. Dan memang Jakarta pandemi COVID-19 sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Bahkan di tempat tinggal saya di daerah Menteng itu sudah ada 8 orang yang meninggal. Jadi bukan lagi positif positif COVID-19, tapi sudah ada yang meninggal gitu. Sehingga saya mengungsi ke Bandung. Ternyata di Bandung juga demikian, daerahnya rawan juga. Akhirnya saya mengungsi ke daerah Lembang, daerah yang lebih jauh lagi. Ternyata ada konsekuensinya, banyak hal yang terbatas di sini. Misalkan signal WiFi juga terbatas. Gitu. Tetapi dari itu saya ingin prakarsa dari bapak-bapak dan ibu sekalian untuk tetap menggerakkan roda organisasi di lingkungan pengurus wilayah Jawa Tengah. Halal Zoom pada malam hari ini sesuatu yang sangat saya apresiasi dan saya sangat bangga karena Jawa Tengah salah satu daerah yang sangat dinamis, sangat aktif menggerakkan organisasinya. Saya berterima kasih kepada Pak Arsono, kepada Pak Imam, kepada pengurus yang lain yang telah secara total menggerakkan IPI Jawa Tengah ini untuk memberi manfaat bagi bukan saja warga IPI, tapi juga bagi banyak alumni haji yang lainnya. Dan itu tentu bagaimana yang diketahui banyak diikuti juga oleh daerah-daerah yang ada di kepengurusan wilayah IPI Jawa Tengah. Dan saya kira ini sekali lagi kebanggaan buat saya karena IPI Jawa Tengah menjadi salah satu motor penggerak IPI di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi saya pada kesempatan ini juga ingin menggunakan momen untuk berhalal dan batil untuk semuanya, untuk Pak Sono, untuk Pak Iman dan teman-teman yang lainnya, Pak Waudan yang lainnya. Saya mohon maaf dan batin. Kepada yang lainnya yang saya tidak ingat nama-namanya, saya mohon maaf. Tetapi intinya batin jiwa saya tetap bersama dengan teman-teman warga IPI Jawa Tengah. Saya kira sekali lagi pada IPI Jawa Tengah yang pada tahun ini berusia 30 tahun, dan momen halal dijadikan ruang dan waktu untuk refleksi kembali tentang perjalanan panjang IPI Jawa Tengah, maka sudah saatnya sekira IPI Jawa Tengah juga merumuskan langkah strategis untuk berperan lebih aktif di dalam menggerakkan ekonomi dan juga bisnis umat di lingkungan IPI ataupun juga di sekitar pengurus daerah di Jawa Tengah. Sekalian yang aktif di dalam halal dan ulang tahun IPI 30 di Zoom ini, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi, permohonan maaf tidak bisa terlibat di dalam Zoom karena saya punya keterbatasan di daerah ini tidak memiliki akses internet. Saya kira itu yang mungkin saya ingin sampaikan. Insya Allah ke depan jika seperti telah kembali, kita akan bisa bersilaturahmi lagi. Segera itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan sekali lagi saya mengucapkan rasa bangga dan terima kasih atas semua inisiatif yang telah dilakukan oleh teman-teman IPI di Jawa Tengah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati
kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Haji Ismet Hasan Putro, sekalipun beliau tidak bisa bertatap muka, tapi suara bisa kita dengar bersama. Orang sekalian, rahimakumullah, kebiasaan kita berkumpul, bertemu memang menjadi kebiasaan tradisi Islam di Nusantara. Namun pada kondisi COVID ini tidak bisa mengurangi kehikmatan kita berjumpa, kita amalkan apa yang dikatakan oleh para ulama, al-muhafadhatu ala qatimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Betapapun kita tidak bisa bertemu, tetapi dengan teknologi kita bisa melaksanakan, yaitu lewat Zoom pada kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, pergi haji ke kota Mekah, di sana kita memandang Ka'bah. Di ini tempat kita berkiprah para haji agar hidupnya berkah. Potong padi lalu dijemur, ditata berjajar agar telatur. Agar haji tetaplah mabrur dengan lisan jangan bertutur. Bapak dan Ibu sekalian, karena memang kondisi COVID memang ini beda, saya ingat lagunya Prof. Jamil, Minal Aidin, cara berlebaran tahun kini memang beda, tua kaya miskin semua pukul pakai WA, walau bertemu tidak salaman tidak bisa, tapi lewat Zoom kita juga bisa bersua. Minal Aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Wah, sampailah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah dari yang kita hormati Bapak Pembina PPIB Jawa Tengah. Siapa itu? Lebaran baru saja berlalu. Boleh kita makan dan ngemil. Agar bertambah berkah ilmu, mari kita dengar tausiah Profesor Dr. Abdul Jamil. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Jamil MA, kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang baru saja menyampaikan sambutan yang begitu penting berkenaan dengan situasi yang sedang kita hadapi dan saran-saran serta arahan apa yang perlu kita lakukan hari ini dan ke depan. Dan Jawa Tengah ini sebagaimana sama-sama kita ikuti di berbagai pemberitaan, memang tergolong provinsi yang cukup berhasil di dalam manage pandemi corona ini. Meskipun walaupun demikian, tadi sama-sama kita dengarkan Pak Gubernur masih berhati-hati dan masih berpikir melihat berbagai kemungkinan untuk menuju satu tata kehidupan baru yang sering kita kenal dengan istilah new normal gitu. Jadi saya senang ada gubernur yang kemudian memiliki kepedulian kesana kemari, menyambangi seluruh segi-segi kehidupan dalam rangka untuk menciptakan kebersamaan, karena memang problem yang satu ini, pandemi corona ini, harus dihadapi dengan kebersamaan, tidak bisa saling centang perenang. Karena kalau centang perenang, yang muncul adalah kemudian perbedaan tajam di masyarakat kita, cara pandang dan kemudian langkah-langkah yang diambil, maka rasanya kita sulit untuk mengatasi ini dalam waktu yang dekat. Pak Harsono yang saya hormati, Ketua Umum IPHI Provinsi Jawa Tengah, kemudian Pak Kiai Ahmad Daroji yang saya hormati,
dan juga Pak Ismet sebagai Ketua Umum IBHI Pusat. Pertama-tama tentu saya bersyukur ya sebagai anggota IBHI Jawa Tengah bahwa di tengah-tengah situasi yang masih serba prihatin seperti ini, kita dan IBHI Jawa Tengah ini khususnya menginisiasi kegiatan halal bihalal. Nah, tentu halal bihalal dengan banyak kelainan, saya boleh bilang. Kelainan apa? Kelainan tidak seperti biasanya, dan kita perlu untuk menata batin kita, mensikapi situasi yang sedang terjadi, yang kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, kita berada di tengah-tengahnya, dan kita perlu untuk menyesuaikan dengan situasi yang sedang mendera kita semuanya. Ya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sampai termasuk tema halal bihalal pun juga perlu mengalami pergeseran. Ya, kalau pada kelaziman halal bihalal yang lalu, ya kita sering menganjurkan supaya kita bersalam-salaman, ya bertemu, untuk menciptakan silaturahmi yang itu di dalam agama sangat dipuji. Ya, orang yang senang silaturahmi, maka kata Rasul dia akan dipanjangkan umurnya dan kemudian dilapangkan rezekinya. Ya. Nah, cara kita bersilaturahmi lalu kemudian modusnya dulu adalah kita lalu bertemu secara langsung, bersalaman dengan penuh keakraban. Kadang kita kasih dalil, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira ma taqaddama min dambi. Nah, sementara dulu sekali orang justru menghindar dari salaman, menghindar dari kita bertemu ya dengan banyak orang secara langsung yang kita cermati, ya kita cermati, yaitu angka yang disebut angka penularan, reproduction number istilahnya itu. Kuncinya sebenarnya di situ. Kalau pada bulan Maret berita yang saya peroleh itu angka penularan 1 orang bisa menularkan 4 sampai 5 orang. Jadi semacam multi level begitu. Nah, yang di antara 4 itu akan menularkan lagi 4, 5 dan lain sebagainya. Itulah sebabnya maka tren yang terjadi mulai Maret terus sampai bahkan sampai sekarang ya kita lihat itu belum bisa dikatakan bisa menggembirakan, sehingga kita masih prihatin. Nah, di tengah-tengah seperti itu Pak Harsono menginisiasi halal bihalal, ini sesuatu yang luar biasa yang perlu kita sama-sama apresiasi sebagai anggota dari IBHI di Jawa Tengah ini, yang tentu saja kita berharap tidak mengurangi esensi daripada halal bihalal, walaupun kata Pak Fauzan tadi tangan tak berjabat, kaki tak melangkah, dan kita tetap di rumah saja. Mudah-mudahan tidak mengurangi. Oleh para ahli itu dikatakan ini adalah sebuah perhelatan yang khas Indonesia. Ya. Perhelatan yang, jadi kalau kemudian sekarang itu mengalami perubahan, maka Bapak Ibu tidak perlu kaget, karena halal bihalal ini kata pakar sejarah itu dikatakan sebagai proses yang disebut akulturasi. Akulturasi itu adalah pertemuan antara Islam yang datang dari tanah seberang, yang dibawa oleh para saudagar
termasuk Indonesia, di dalamnya dia menyebarkan Islam di kawasan pesisir yang pada waktu itu Indonesia masih memiliki keyakinan animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, belum menerima Islam. Ketika Islam datang, lalu kemudian terjadi proses akulturasi. Proses Islam diterima dengan cara damai. Tidak ada pertumpahan darah. Tidak ada persengketaan yang menimbulkan korban. Ya, tidak ada pemaksaan. Yang ada adalah bagaimana agama Islam itu diterima, dan itulah kemudian tidak terelakkan akan terjadi proses akulturasi yang hasilnya adalah dalam bentuk tradisi, adat istiadat yang tidak bertentangan dengan ajaran dan esensi Islam itu sendiri. Salah satu di antara adalah halal bihalal yang bertahun-tahun kita laksana itu secara tradisional maupun secara kolektif yang sering dilakukan oleh IPHI. Secara tradisional itu adalah apa yang terjadi di kampung, ya, apa yang terjadi di lingkungan budaya kita. Ketika hari raya dijadikan sebagai ajang untuk meminta maaf ijab qabul, khususnya para tetua, lalu para tetua itu mengkabulkan permintaan maaf dari kita. Nah, ini tradisional, dan itu kalau di kampung-kampung dulu itu menjadi syarat. Sehingga oleh karena itu Bapak Ibu bisa merasakan, ya, ibu-ibu di kampung itu jauh sebelum puasa biasanya mereka sudah menyiapkan bahan-bahan yang nantinya akan dibikin kue-kue pada saat Lebaran nanti tiba untuk menjamu para tetamu yang datang untuk meminta maaf. Nah, itu kemudian mengalami perubahan. Dan kita tidak boleh menyesali adanya perubahan itu. Perubahan itu keniscayaan. Ya, sekarang masih ada orang yang datang minta maaf langsung, ijab qabul, lalu kemudian meminta dimaafkan segala kesalahan lahir batin, yang dimintai maaf kemudian menjawab sama-sama kalau ada kesalahan, mohon saya dimaafkan, lahir batin juga, begitu. Nah, itu lalu kemudian ibu-ibu menyiapkan kue-kue, dan dulu dijadikan sebagai ukuran seseorang itu dicintai tetangga tidak. Kalau kue-kue itu pada saat hari ke-7 Lebaran kok masih utuh, itu berarti nggak ada tamu. Berarti orang yang datang ke tempat kita sedikit. Kenapa sedikit? Kemungkinan kita ada masalah dengan tetangga dan lain sebagainya. Jadi ini adalah produk, ya, budaya Indonesia, produk budaya kita, ya. Sehingga kalau kita ke negara Timur Tengah, tidak akan kita jumpai yang seperti ini. Hari raya, ya, yang muncul adalah ucapan-ucapan singkat, Aid Mubarak, ya, Aid Mubarak. Tidak ada sampai berpantun ria kayak Pak Fauzan tadi itu, ya, kala tangan tak berjabat, kala kaki tak mampu melangkah, ya, dan seterusnya, ya. Nah, itu khas kita, dan kita selama ini menikmati itu sebagai sebuah tradisi yang kita langsungkan, kita langgengkan, kita lestarikan. Lalu kemudian terjadi proses modernisasi komunikasi. Ya, halal bihalal menjadi berkurang tamu-tamu kita. Ya, ibu-ibu mulai mengeluh, saya bikin kue-kue nyediakan sudah cukup banyak, tapi datang kita. Ya. Karena apa? Karena halal bihalalnya dilakukan dengan WA. Ya, kirim WA. Apalagi kalau grup. Cuma masalahnya menjadi nggak jelas. Kalau halal bihalal antar anggota dalam grup, semuanya minta maaf. Tidak ada yang kemudian menjawab permintaan maaf itu. Ya, semuanya minta maaf. Lalu ini yang jawab siapa? Kita minta siapa? Nah, jadi
ada paradoks yang di era yang namanya itu juga tidak bisa mengelak itu, karena itu teknologi, kalaupun kita tidak mau, dia datang ke tempat kita. Lebih itu untuk kebutuhan komunikasi, ya, secara instan, ya. Kadang-kadang kita ogah-ogahan untuk ketemu langsung, pakai WA, pakai telepon, pakai SMS, ya. Kartu lebaran nggak laku. Lalu kemudian sekarang ditambah ada pandemi ini yang menjadikan kita suka nggak suka, mau tidak mau, kita harus menyesuaikan dengan situasi yang sedang terjadi. Apa itu? Yaitu tidak berkumpul dengan banyak orang. Selama yang namanya angka reproduksi itu masih berkisar 2, 3, 4, ya, belum kemudian turun. Ya, kalau sudah turun, lain masalah. Ya, jadi situasi ini yang kita mesti harus bisa menyesuaikan. Nah, oleh karena itu kita bersyukur halal bihalal virtual ini adalah bagian dari kebiasaan kita sebagai jamaah haji. Saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah ditempa oleh banyak kesulitan yang kemudian kita hadapi dengan penuh kesabaran. Khususnya ketika Bapak Ibu berhaji. Betapa tidak? Ya, betapa tidak? Ya, Saudi Arabia itu didatangi oleh orang tidak kurang dari 2,3 juta orang yang hadir dalam satu tempat, satu waktu, sehingga berakibat kita tentu akan mengalami banyak di 3 juta orang, ya, walaupun sudah dibangun toilet bertingkat 3, kalau pagi antrian kita itu, kita mau ke toilet antri 20 orang. Sabar, Pak. Marah-marah nggak ada artinya. Ya, seperti sekarang ini, kita marah-marah, kita jengkel, nggak ada artinya. Situasi tetap berjalan seperti itu. Yang harus kita ubah adalah sikap kita. Dan kita sudah dilatih di Saudi, di Arab, ketika kita berhaji. Di saat wukuf seperti itu, lalu kita bergerak ke Mina lewat Muzdalifah, ya, lewat Muzdalifah dengan tarodudi, juga kita benar-benar harus diuji kesabaran kita. Sampai di Mina, lebih dahsyat lagi karena toiletnya tidak bertingkat. Bisa jadi satu orang mau ke kamar kecil, antrinya 30 orang. Harus sabar lagi. Ketika kita tawaf, ya, di Ka'bah, pernah enggak kesikut oleh orang? Saya rasa jawabnya pernah. Didesak oleh orang pernah enggak? Jawabnya pernah. Pernah enggak mencium Hajar Aswad kemudian desak dari belakang sehingga muka kita menghantam dinding Ka'bah? Pernah. Tapi kita bersabar. Jadi kita sudah ditempa kesabaran kita sebagai jamaah haji itu, kita lestarikan. Makanya IBHI ini yang lahir pada 22 Maret tahun 90, itu di antara tujuan utamanya adalah kita hendak melestarikan haji. Ya, kemabruran haji. Jadi haji bukan sekedar hanya pergi ke Mekah pulang tanpa kesan, ya, pulang tanpa kesan oleh yang sering didoakan oleh banyak orang, ya, hendaknya mudah-mudahan Allah kita menjadi haji yang mabrur. Yang haji mabrur itu laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada bukan kecuali surga. Itu yang kita hendak lestarikan. Dengan cara apa? Dengan cara amal soleh, meningkatkan kualitas amal kita. Antara sebelum haji dan sudah haji, lebih berkualitas setelah haji. Dan halal bihalal ini adalah menjadi momentum bagi kita untuk introspeksi.
setelah kita menunaikan ibadah Ramadan. Setelah kita dilatih, setelah kita menahan diri di bulan Ramadan, ya, selama sebulan penuh. Ada hal yang halal tapi kita tidak makan. Ya, ada air yang bisa kita minum tanpa kita ketahuan orang lain, kita jujur tidak minum. Bahkan ya, tidak mencuri sisa air kumur yang kita ambil pada saat kita berwudu. Karena kita puasa. Tidak ada pengawas. Tidak ada polisi yang mengawasi orang berpuasa. Yang mengawasi adalah diri kita sendiri. Jadi betapa puasa itu melatih diri kita untuk menjadi orang yang jujur walaupun tidak ada pengawas. Karena lazimnya orang itu mau berbuat baik adalah karena ada ketentuan hukum yang di belakang. Dan ada penegak hukum yang mengawal hukum itu. Manakala tidak ada polisi, ya, ada kecenderungan tidak orang untuk berbuat menyimpang? Jawabannya ada. Jadi puasa melatih kita untuk ada tidaknya pengawas, ya kita tetap jujur, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan istri mulai fajar sampai datangnya maghrib. Kita dilatih 1 bulan, pertanyaannya setelah kita memasuki bulan Syawal, Idul Fitri, ya kita menjadi manusia baru, menjadi manusia yang telah digembleng selama 1 bulan dan mudah-mudahan lalu kemudian menjadi meningkat, ya kualitas hidup kita seiring dengan kedudukan kita sebagai alumni haji, alumni Masjidil Haram, alumni Arafah dan alumni Mina. Ya, jadi luar biasa potensi daripada jamaah haji yang sudah pulang ini. Dan itu secara sejarah, secara historis telah dibuktikan jamaah haji kita pada era kapal laut dengan segala kesulitan yang dihadapi. Ya, mereka tetap menunaikan haji walaupun perjalanannya ditempuh selama kurang lebih 5-6 bulan pulang pergi. Karena harus menempuh perjalanan laut melalui Samudra Hindia dan bahkan diantaranya ada yang kemudian mengalami insiden. Apakah itu kena penyakit, kolera di tengah perjalanan dan lain sebagainya. Kekuatan untuk berhaji itu luar biasa. Ya, kekuatan untuk menjadi orang yang bisa menyempurnakan Islamnya itu luar biasa. Demikian pula kekuatan setelah pulang. Ya, jangan sampai kemudian haji tidak membekas dalam diri kita, hanya seperti orang rekreasi saja ke Timur Tengah. Maka IBHI itu adalah sarana kita untuk mendharma baktikan kita dalam kerangka dakwah memperbaiki kondisi umat kita. Dakwah yang seperti apa? Ya, kalau kita mau mencontoh apa yang dilakukan para wali, ya, dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah. Nah, hikmah itu dalam perspektif pemikiran Islam sering diterjemahkan dengan kebijaksanaan, atau istilahnya itu wisdom. Ya, jadi tidak kemudian dakwahnya dengan cara kekerasan, tapi dengan cara lembut, dengan cara bertahap, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kunci daripada suksesnya Rasul itu adalah mengubah masyarakat Mekah. Itu adalah karena kemampuan dia untuk menghilangkan 3 hal. Yaitu apa? 1 adalah apa yang disebut sebagai cultural barrier. Hambatan kultural. Karena sebelum Islam datang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu Mekah sudah ada masyarakat yang memiliki keyakinan. Animisme, dinamisme, lalu keyakinan wathani. Dan Muhammad memiliki misi untuk mengubah itu semua menjadi tauhid. Nah, disitulah betapa beratnya perjalanan Rasulullah SAW. Ya, mengubah masyarakat Mekah menjadi Islam. Tidak berhenti sampai situ. Jadi kalau kita ingin berhasil, ya
kita pasti akan dicoba oleh Allah dengan berbagai macam cobaan. Ya. Al-Quran sendiri mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Al-Ayah. Jadi kita itu akan dicoba dengan berbagai macam ketakutan. Ketakutan karena kurang pangan, ketakutan karena nyawa melayang, ya, dan seterusnya. Berbagai ketakutan yang ini. Jadi, lalu kemudian apa respon kita? Wabasyirus sabirin. Modalnya adalah kesabaran. Dalam situasi seperti ini, saya rasa kita pasti ingin ketemu lah. Lama nggak ketemu Pak Arsono, lama nggak ketemu Pak Kiai Daroji, lama nggak ketemu teman-teman IBHI seperti yang lalu-lalu kalau pas bertemu di kesempatan bersama, ya bisa kemudian kita saling tegur sapa, apa kabar dan sebagainya. Sekarang nggak bisa. Ya, sekarang kita keluar saja mesti harus hitung-hitung. Saya akan ketemu siapa? Bukannya kita takut ketularan, jangan-jangan kita yang menulari. Jadi hidup ini lalu kemudian harus berubah. Ya, harus disikapi dengan perubahan yang arif dan bijaksana. Dan IBHI saya rasa bisa ambil bagian di dalamnya. Ya, diambil bagian di dalamnya sebagai organisasi yang memotivasi anggotanya dan dakwah ke kanan kirinya sesuai dengan misinya menjaga kemakburan haji untuk tetap bersabar di tengah-tengah cobaan yang sedang kita alami bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita tergolong orang yang sering kita berdoa melalui WA atau melalui kiriman kartu lebaran, atau tadi yang disampaikan Pak Fauzan, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Ada satu lagi tambahnya, wal makbulin. Ya, ini doa yang artinya jangan sampai artinya di istilahnya diplesetkan ya. Ada yang ditanya apa artinya minal aidin wal faizin? Artinya mohon maaf lahir batin. Oh, bukan. Jadi ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin, mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan Anda semua minal aidin, tergolong orang yang kembali. Ya. Nah, lalu kemudian ekspresinya kembali itu apa? Bahasa Jawanya itu eling marang asali. Ya, kita ini apa sebenarnya? Kita ini berasal dari tanah. Tapi oleh Allah kita di dalam Al-Quran diberi predikat sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Al-ayah. Tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku Allah akan menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Bukan main. Ya. Manusia itu memiliki unsur yang di satu sisi dia diciptakan dari tanah, makanya iblis nggak mau tunduk, menghormat, itu karena dia merasa tinggi diciptakan dari api. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Tetapi walaupun diciptakan dari tanah, ternyata ciptaan Allah ini yang disebut khalifah, ini memiliki superioritas dibanding dengan makhluk Allah yang lain. Bahkan ketika diuji dengan malaikat, Adam itu mampu menyebutkan nama-nama benda, mengidentifikasi benda-benda yang sebelumnya tidak dikenal, dan malaikat menyatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, la ilma lana. Kami tidak memiliki pengetahuan illa ma 'allamtana, kecuali yang Engkau berikan kepada kami semua. Nah, itulah sebabnya maka orang-orang yang cerdik pandai menganggap bahwa Islam itu memiliki konsep humanisme yang melampaui humanisme Eropa. Cuma kita menyadari nggak bahwa kita ini memiliki kedudukan dan harkat yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi yang seperti yang tadi saya gambarkan, kita didoakan menjadi orang yang aidin. Ingat,
kita ini siapa. Ya, ciptaan Allah yang ditujukan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah dalam arti seluas-luasnya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi mudah-mudahan kita aidin, ya, kembali suci. Istilahnya itu kembali suci tanpa punya tanggungan dengan sesama manusia. Ya, makanya lalu disitulah letaknya, arti pentingnya kita meminta dihalalkan dari segala kesalahan itu di situ. Ya, di situ letaknya. Lalu wal faizin, doanya. Mudah-mudahan tergolong orang yang menang. Pergulatan kita selama 1 bulan melawan nafsu itu bukan main. Berat. Makanya doanya kita selesai Ramadan tergolong orang yang menang dalam pergulatan perang melawan nafsu. Yang oleh Nabi sendiri dikatakan ini perang besar. Ketika pulang dari perang Badar, Rasul bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Sekarang ini kita sesungguhnya sedang pulang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar lagi. Apa itu? Yaitu jihadun nafsi. Memerangi diri kita sendiri. Memerangi nafsu kita sendiri. Dan itu kita sudah dilatih di bulan Ramadan. Kita tunaikan dengan penuh kesabaran dan penuh kejujuran. Ya. Nah, mudah-mudahan kita yang kedua tadi didoakan menjadi orang yang faizin, menang. Ya. Yang ketiga, wal maqbulin, termasuk orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mendikte Tuhan. Kalau saya sudah puasa seperti ini, Tuhan harus wajib hukumnya menerima puasa saya. Loh, tidak bisa. Itu kaum Mu'tazilah yang mengatakan begitu. Karena dia punya pandangan yang disebut al-wa'du wal wa'id. Orang Mu'tazilah itu salah satu kelompok di dalam ilmu kalam, ya. Dia mengatakan bahwa kalau saya sudah berbuat baik, maka wajib hukumnya Tuhan untuk membalas perbuatan baik saya. Kalau seseorang berbuat jahat, wajib hukumnya Tuhan menghukum orang itu. Tuhan tidak bisa dikenakan kewajiban oleh siapapun. Dia berkuasa mutlak atas segala sesuatu. Dan kita manusia yang serba terbatas. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tadi itu doanya, aidin, kembali menjadi kita seolah-olah tidak punya tunggaan perkara dengan tetangga, dengan kolega di kantor, dengan sesama organisasi, karena sudah dihalalkan kesalahannya. Kecuali hutang ya Pak ya. Kalau hutang itu diselesaikan dulu. Makanya kalau ada orang yang badan, kemudian minta dihalalkan semua tanggungan saya ya Pak ya, itu dengarkan baik-baik. Nah, jangan sampai kemudian termasuk hutang saya Pak ya, nah, jangan kemudian dijawab, oh iya ya. Nah, tidak. Jadi yang disebut itu adalah kesalahan-kesalahan yang tidak menyangkut hak-hak Adam yang harus ditunaikan terlebih dahulu, termasuk hutang-hutang itu. Nah, setelah itu kita masuk babak baru, karena sudah menjadi orang yang kembali, ya. Lalu kemudian yang kedua, orang yang menang di dalam pergulatan melawan nafsu kita, dan yang ketiga, ibadah puasa yang diterima. Ya, maka doanya mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita sudah berada dalam suasana yang berbeda dari sekarang ini. Modalnya adalah kesabaran, modalnya adalah kebersamaan. Sebab kalau tidak bersama, maka rasanya itu menurut kalkulasi dari para pakar, itu kita amat sulit untuk bisa menjadikan pandemi ini akan segera berakhir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang membahagiakan ini. Sekali lagi kepada para sesepuh, tentu saja kita senantiasa berharap akan wejangan, akan saran-saran ya dalam rangka untuk memajukan IPHI di Jawa Tengah ini. Dan kepada Pak Arsono saya sampaikan selamat ya, untuk memberikan dharma bakti terbaiknya
pada IBI ini insya Allah tidak akan sia-sia ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abdul Jamil yang telah menggugah semangat kita bersama, telah membersihkan, menyikat habis kesombongan kita. Saatnya kita semua akan kembali kepada fitri lagi. Diharapkan demikian yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kau seperti seorang perempuan tua yang telah berlelah payah untuk memintal benang sehingga menjadi kain, sehingga kemudian dicabuti benangnya satu persatu. Saatnya kita bekerja. Cantik rupa itu biasa, kaya harta tidak ada yang tahu. Ternyata waktu telah tiba. Mari kita tutup acara dengan berdoa. Tahanlah pondok dengan kayu untuk tempat berdua. Jangan pada bubar dahulu. Mari kita berdoa bersama. Sampailah acara kita untuk berdoa yang akan dipimpin dengan hormat oleh Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Daroji, Ketua Majelis Ulama, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Ahmad Daroji, kami persilakan. Pak Yai. Pak Yai Daroji, tadi ada tadi. Halo Pak Yai. Monggo Pak Daroji, mic-nya di sudah, nggih. Monggo Pak Daroji. Masih aktif. Ya, masih aktif. Hidupkan Pak. Sudah hidup. Sudah saya hidupkan. Ya. Disorot untuk dihidupkan. Monggo Pak Daroji. Pak Yai. Gambar beliau diklik ya. Ini belum ketemu sementara. Corona berasal dari Wuhan, menyebar luas, sukar dihilangkan. Semoga dosa kita diampuni Tuhan, kembali suci bak bayi yang dilahirkan. Amin. Suara azan berkumandang di pagi hari, baru saja kita lebaran. Semoga dosa terampuni. Amin. Pergi ke pasar, beli ketupat, enak disantap di meja makan. Lebaran baru saja telah lewat, khilaf dan salah mohon dimaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Teroji sudah siap? Amin. Atur Bini? Ini sudah. Mikrofonnya masih mati Pak Daroji. Mikrofonnya beliau masih mati. Ya, sebentar. Ini masih Pak Nur Bini unmute jadi mute gitu Pak Daroji yang sebelah kiri itu loh. Kalau pakai laptop. Kalau saya monggo Pak Daroji. Jangan diunmute semua. Unmute semua Pak. Monggo Pak Daroji sebelah kiri itu bawah. Monggo Pak Daroji sampun. Gambar beliau diklik Pak biar bisa jadi latar. Gambar beliau diklik. Iya, bentar. Mas Tajudin bantu ini saya
Kok Saya nggak bisa klik soalnya saya nggak bisa co-host. Kalau saya bisa co-host, saya bisa bantu. Pak Nurbini mungkin iya ini yang bantu. Diklik, terus unmute di bawah itu di mute itu diklik, nanti bisa ada suaranya. Monggo Pak Daroji. Pak Daroji sudah. Ya, gambarnya beliau. Ini malah anu lagi. Ini sudah sebenarnya. Beliau sudah. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum. Bagaimana kalau doanya dari Kabupaten Magelang? Kelamaan. Monggo diganti saja yang berdoa yang sudah siap. Ini Pak Daroji sebenarnya sudah. Gambarnya Bentar saya tadi. Tapi Don sewu nggih dijogo nggih. apa diganti. Sewu dijogo mawon. Mohon dari Kudus, Pak Yai Kudus. Pak Yai Kudus. Jangan dulu, Pak. Ma'ruf sidik kalau siap-siap. Jangan dulu, Pak. Biar dulu Pak, Kiai Daroji dulu. Monggo Yai Daroji. Nyuwun panjenenganipun. Bentar ini. Gambar beliau Pak. Ini gambar beliau. Iya, ini sudah saya cari. Bentar. Ahmad Daroji. Oke, Cik Ahmad Daroji. Disorot Pak, disorot. Tolong disorot Pak. Iya, ini belum bisa Pak. Sebentar. Ini sudah aktif atau mungkin ditinggal. Bentar. Beliau sudah siap sih. Monggo Biar beliau dulu. Bentar belum ketemu anunya. Ini dia sudah. Monggo Yai. Kita paling. Oh ya. Pak Kiai Daroji perlu dia telepon dulu via HP. Monggo Yai, ampun mulai mawon. Ganti yang sudah siap Pak Daroji Bisul yang keduanya. Yang sudah siap mana? Kayaknya masalah speaker itu. Kayaknya masalah speaker kayaknya. Ya, Ampun ya ini sampai penyalan itu. Dipun mulai mawon. Yang pertama sudah adanya ndak ini? Ndak kelihatan nih. Artinya sudah kelihatan itu. Napa panjenengan doa ten nggih? Napa ten HP kula niki nggih? Nggih? HP-nya dibuat telepon. Nggih, HP saya. Ini sebentar. Mohon Lainnya dimut. Pak Fauzan, Pak Daroji bisa kita mulai doanya nggih? Terima kasih. Ya ini mulai. Ya. Mohon untuk dimut. Ya. Saya mut semua ya, saya mut semua. Oke. Monggo punya Pak Imam dinyalakan. Oke, sip. Nggih, monggo ya, sampun nggih. Sampun masuk nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, saya sampaikan penghargaan kepada IBI Jawa Tengah yang telah melakukan rintisan yang sangat baik ini. Selain itu juga saya mohon maaf atas kesalahan saya, dan sekiranya ada yang bersalah pada saya sudah saya maafkan. Mari kita berdoa sama-sama dan kita mulai dibaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب ولا عليهم. الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Amin. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawariha. Wa afidan wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim akhlaqana wa sallim ajsadana wa sallim ahlana wa sallim auladana wa sallim arzaqana wa sallim ulama ataitana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna minal aidin al-faizin al-maqbulin. Allah masrif annal ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara wal fitan wasu'al mukhtalifata wa syadaida mihan wa ta'un wa virus corona ma dhahara minha wa ma batan min batina Indonesia khususah wa min sair budani ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ya karim. Amin amin. Nggih, matur nuwun Yai. Nggih, nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah acara kita. Mengakhiri acara ini, mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya ingatkan bahwa sebelum kita menutup acara nanti, mohon semua video dihidupkan. Jadi foto kita bersama akan difoto bersama-sama, supaya kelihatan. Ya. Videonya dihidupkan. Videonya dihidupkan semua. Ini ada 5 lembar. Nanti saya foto semua. Acara ini tadi dihadiri sekitar 142 orang. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, silakan semuanya dihidupkan videonya. Setelah saya sudah halal bihalal kita, mari segera sisihkan lengan untuk sebelumnya sebelum kita foto bersama, dia ingin absen untuk masing-masing pengurus daerah mungkin bisa mengucapkan sebarang setengah mulai dari ini dari mana nih? Temanggung. Silakan Temanggung. Pengurus daerah. Dari mana Pak? Ya, silakan mengucapkan selamat. Saya ulang. Silakan mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dipri Temanggung mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini Pak. Ya. Ya, ini silakan Pak. Tripati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kabupaten Pati mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat untuk di Jawa Tengah menyelenggarakan halal bihalal. Baik. Dari Kudus. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IPI Kabupaten Kudus mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbudin. Amin. Fi kulli amin bi khair. Baik, keluarga besar IPI Kabupaten Kudus mohon maaf lahir dan batin. Kami sampaikan tidak isan raqidah wa umur ramadidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 detik di Pak Subari Solo. Pak Subari Solo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IPHI Kota Surakarta dan seluruh jajaran pengurus dan keluarga mengucapkan selamat Idul Fitri 1444. Logika nggak muncul. Selanjutnya dari Kota Magelang, Pak Hadi Sutopo. Magelang. Pak Hadi Sutopo, silakan. Dari PHI Kota Magelang menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Klaten, Pak Joko Amboro, dari Klaten. Ya, saya wakili Pak. Ya, atas nama seluruh pengurus daerah IPHI Klaten, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Dan terima kasih kepada pengurus wilayah IPHI Jawa Tengah yang telah menyelenggarakan acara ini. Salam dari Bapak Ketua kami Profesor Dr. Widodo Mulyo yang tidak bisa mengikuti acara ini. Terima kasih. Dari Pekalongan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil monggo dahar piyambak didahar piyambak. Atas nama keluarga besar dari PD Kabupaten Pekalongan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari Batang, Pak Afa Mahfud, silakan Pak Afa Mahfud. Batang. Kami atas nama pengurus IPI daerah Batang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1941 Hijriah dengan ucapan Allah minna wa minkum lahir faizin lahir dan batin. Terima kasih. Dari Salatiga silakan Pak Jaman dari Salatiga. Kota Salatiga ada? Dari Banjarnegara Pak Sutejo. Ada Pak Sutejo. Pak Adi Sutejo. Ada. Silakan dari ada daerah yang mau mengucapkan. Wonosobo Pak. Magelang. Wonosobo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus daerah Kabupaten Wonosobo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dengan Baik, saya cukup. Kita Magelang Pak, Magelang. Dari Magelang siapa? Ya, Kota Magelang. Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus daerah IPHI Kabupaten Magelang mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa nahnu bi khairin. Dari Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Ya, Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Silakan, Kabupaten Tegal. Iya. Kopstin. Allahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kopstin, silakan. Ini dimut. Itu masih dimut, Pak. Pak Kopstin. Ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
saya ucapkan ini kepada PPIB Provinsi Jawa Tengah yang telah menyelenggarakan halal bihalal. Terima kasih. Cukup 5 menit ya, 5 detik ya. Purwokerto silakan, Purwokerto Banyumas. Assalamualaikum Bapak, kami dari Salatiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami agung atas nama PDI Banyumas Purwokerto ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya para haji di Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat dulu, buatan Pak. Baik. Yang sudah mendaftar Salatiga silakan. Salatiga. Assalamualaikum Bapak, kami dari Salatiga. Dan takabbalallahu minna wa minkum takabbal ya karim. Ya karim. Dari Purbalingga, Bu Hirmani, silakan. Dari MTQ dan